Assalamualaikum, kenalin nama aku Olivia Revisa. Di sini aku bakal jelasin tentang sistem endokrin. Apa sih sistem endokrin itu? Sistem endokrin adalah sistem kontrol organ lain yang dilakukan oleh hormon yang tersirkulasi dalam aliran darah. Di sistem endokrin ini ada namanya kelenjar endokrin. Apa sih kelenjar endokrin itu? Kelenjar endokrin adalah kelenjar buntu yang hasil sekresinya langsung dialirkan ke dalam darah dan cairan limfa, beredar dalam seluruh jaringan kelenjar tanpa melewati saluran. Kelenjar endokrin menghasilkan hormon. Apa sih hormon itu? Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh sel tubuh ke dalam aliran darah yang menimbulkan efek pengaturan fisiologis di dalam sel tubuh lain. Hormon berfungsi untuk mengatur dan mengontrol fungsi organ, yaitu untuk pertumbuhan, untuk metabolisme, untuk reproduksi. Oke, bisa dilihat di sini ada kelenjar, gambar-gambar dari kelenjar. Yang pertama ini ada kelenjar hipofisis, letaknya ada di otak. Selain itu di otak juga ada kelenjar pineal. Kemudian di sini ada tiroid dan paratiroid, ada suprarenal, ada kelenjar pankreas dan kelenjar gonad. Kelenjar gonad ini pada wanita terletak di ovarium, sedangkan di laki-laki terletak di testis. Nah, kelenjar ini nanti masing-masing akan menghasilkan hormon. Pertama di sini ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis menghasilkan banyak hormon. Yang pertama ada hormon somatotropik atau growth hormone yang disingkat GH. Fungsinya adalah fungsinya sebagai hormon pertumbuhan. Biasanya ini terjadi pada anak-anak. Kemudian ada hormon TSH. Hormon TSH ini fungsinya untuk menstimulasi kelenjar tiroid bekerja untuk mengendalikan kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroksin. Terus ada hormon ACTH yang fungsinya untuk mengendalikan kelenjar suprarenal untuk menghasilkan kortisol. Terus ada hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin ini menghasilkan hormon FSH dan LH. Fungsi FSH yaitu pada perempuan untuk merangsang folikel degraf pada ovarium, dan pada laki-laki untuk membentuk spermatozoa dan untuk gametogenesis. Kemudian LH fungsinya mengendalikan estrogen dan progesteron pada ovarium. Terus ada hormon prolaktin. Hormon prolaktin fungsinya untuk merangsang pertumbuhan payudara di masa pubertas dan untuk memproduksi air susu pada masa kehamilan. Kemudian ada MSH yang fungsinya untuk mempengaruhi kulit. Dua terakhir yaitu ada vasopresin dan oksitosin. Vasopresin fungsinya untuk mengurangi kadar kekurangan cairan di dalam tubuh. Oksitosin fungsinya untuk menstimulasi kerja sel-sel otot ketika bersenggama dan melahirkan. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian bawah, menempel pada tulang laring dan dinding laring, berada di sebelah kanan depan trakea. Kelenjar tiroid memiliki bentuk seperti kupu-kupu, dengan berat 25 gram dan kaya akan pembuluh darah. Kelenjar tiroid memproduksi atau menghasilkan hormon tiroksin atau T4. Adapun fungsi hormonnya yaitu mengatur laju metabolisme tubuh, merangsang pembentukan sel darah merah, pembentukan testis, saraf dan tulang. Yang terakhir yaitu
ada mempertahankan sekresi GH dan gonadotropin. Tiroid juga memproduksi kelenjar kalsitonin yang berfungsi untuk mengurangi kalsium yang berlebihan dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini letaknya di retroperineal abdomen bagian atas, di depan vertebra lobalis 1 dan 2. Kelenjar pankreas ini menghasilkan dua kelenjar, yaitu endokrin dan eksokrin. Kelenjar pankreas juga menghasilkan beberapa hormon, yaitu ada hormon somatostatin yang fungsinya mengontrol glukagon dan insulin. Kemudian ada hormon glukagon, di mana hormon ini kerjanya atau fungsinya berlawanan dengan si insulin. Hormon glukagon ini fungsinya yaitu meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Sedangkan hormon insulin fungsi utamanya yaitu menurunkan kadar glukosa dalam darah dan lalu mengubahnya menjadi energi dan diedarkan ke seluruh tubuh. Insulin juga berfungsi untuk menurunkan asam amino dan asam lemak. Oke, selanjutnya ada kelenjar suprarenal atau kelenjar adrenal. Kelenjar ini letaknya di bagian atas masing-masing ginjal. Kelenjar ini bentuknya ceper dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Kelenjar ini memiliki dua bagian, yaitu korteks adrenal dan medula adrenal. Korteks adrenal menyekresi hormon glukotiroid, di mana hormon ini berfungsi mengatur metabolisme, mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa, dan mengatur glukosa dan menaikkan kadar glukosa dalam darah. Setelah hormon glukokortikoid, ada hormon mineral kortikoid, yang mana hormon ini fungsinya berhubungan dengan elektrolit tubuh dan keseimbangan air. Hormon ini fungsinya yaitu mengatur reabsorpsi ginjal dan menyerap natrium dalam tubuh. Nah, yang terakhir dari korteks adrenal yaitu ada hormon androgen. Hormon androgen ini adalah hormon seks pria yang fungsinya yaitu memunculkan sifat pria atau sifat maskulin. Dan jika hormon ini kelebihan, jika perempuan kelebihan hormon ini, sifatnya akan menjadi tomboy atau seperti laki-laki. Setelah korteks adrenal terakhir ada medula adrenal. Medula adrenal menyekresi dua hormon, yaitu hormon adrenalin atau namanya epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Noradrenalin fungsinya yaitu mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah, sedangkan noradrenalin mengubah glukosa menjadi glikogen. Selanjutnya ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad adalah testis pada pria dan ovarium pada wanita. Kelenjar ini waktu lahir memiliki ukuran yang kecil dan tidak dapat berfungsi. Namun kelenjar ini akan aktif dan sifat kelamin sekunder akan tampak pada usia remaja. Kedua kelenjar ini memiliki fungsi endokrin. Fungsi endokrin dari testis yaitu memproduksi hormon pria yaitu testosteron yang memberikan sifat laki-laki seperti otot, jenggot, dan lainnya. Testosteron pada pria diproduksi lebih banyak, sedangkan pada wanita diproduksi lebih dikit. Fungsi endokrin pada ovarium yaitu mensekresikan estrogen dan progesteron, yang dimana hormon ini hanya diproduksi pada wanita dan mengatur siklus produksi. Terakhir ada kelenjar timus.
timus. Kelenjar timus terletak di dalam rongga mediastinum, di belakang osternum, di dalam rongga toraks. Kelenjar timus ini pada saat bayi baru lahir ukurannya kecil, tapi ketika sudah remaja ukurannya akan bertambah besar dan saat dewasa akan mengkerut. Kelenjar timus menyekresikan hormon timosin, diperlukan untuk perkembangan limfosit T yang diperlukan untuk tubuh. Adapun fungsi dari kelenjar timus adalah memiliki kemampuan imunologis, sumber hormon timosin yang meningkatkan proliferasi dan maturasi limfosit T, aktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelamin. Oke, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Change up, change up, change up, change up, change up, change up.